warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adalah Prof. Joko sebagai pembina kami mahasiswa pendidikan kejuruan, dan yang terhormat juga rekan-rekan mahasiswa S3 pendidikan kejuruan. Nah, di sini kita akan Pak Okta akan mempresentasikan terkait mata kuliah filsafat ilmu dengan topik prinsip-prinsip filsafat teknologi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Atau pertanyaan atau gimana Pak kemarin? Langsung diskusi mawon. Oh, langsung diskusi. Baik, mungkin dari rekan-rekan ada yang mengganjal atau mau bertanya atau memberikan masukan, saran dan lain sebagainya, monggo. Saya Pak Moderator. Saya. Oh, nggih pun, nggih. Jenengan dulu, monggo. Terima kasih atas waktunya. Nggih. Saya tadi sudah menyimak penyampaian dari Pak Okta. Tadi itu kan bahas tentang filsafat teknologi, nggih. Tadi sudah dibahas sejarahnya, latar belakang munculnya untuk lingkup global. Nah, mungkin ini saran aja Pak, kalau dibutuhkan monggo ditambahkan, kalau mboten napa-napa. Bagaimana kalau dimasukkan juga untuk lingkup nasional ya, di Indonesia itu gimana dulu latar belakangnya sejarah. Nggih. Apalagi tadi ya? Saya ambil catatan. Oke Pak, itu dulu. Nanti lagi saya ambil catatan saya dulu. Monggo yang lain mungkin bisa dilanjutkan dulu. Baik, terima kasih Bu. Nah, saya Pak ya mau. Nah, gini Pak, saya juga baru menyimak kemarin terkait di latar belakang itu kan Bapak menyertakan tentang mengembangkan teknologi itu harus mempertimbangkan martabat manusia. Itu apakah yang dijelaskan di akhir video dari Bapak untuk menjaga lingkungan kan ada di topik yang paling belakang, itu saya sudah paham. Dan maupun sebagai makhluk yang bertanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini apakah melihat dampak positif dan negatifnya sehingga dapat diimplementasikan pembuatan keterbaruan teknologi gitu. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya tanggapi. Ditampung dulu atau oke? Ditampung. Langsung ditanggap atau ditampung dulu, Bapak? Ditampung mawon. Ditampung. Mungkin ada yang lain mau memberikan saran tambahan atau mau bertanya? Dari Bu Fajar, monggo. Oh iya, terima kasih Pak Najib. Saya mau menyarankan penambahan materi di makalahnya Pak Okta. Kalau di sini tadi saya baca belum membahas tentang pendidikan, apakah memang dibatasi begitu, khusus non pendidikan begitu, atau bagaimana Pak Okta? Ya Bu, nanti saya jelaskan. Ampun. Ya, terima kasih Bu Okta. Monggo bisa ditanggap dulu, tampung 3 dulu Pak. Pak, bukan Bu Okta Pak. Saya Pak Moderator mau bertanya. Oh nggih, monggo Bu. Di makalah Pak Okta itu ada bagian hubungan unsur filsafat, nggih. Di situ Pak Okta menjelaskan untuk filsafatnya adalah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Terus nanti itu turun sampai ke apa realita, bagaimana metodologinya, kemana tujuannya. Nah, tapi saya lihat di makalahnya itu kok sepertinya tidak ada ya sampai ke tujuan itu atau gimana? Oh iya, siap. Mungkin nanti bisa dijelaskan ya Pak Okta, nggih. Karena nanti dari landasan itu untuk ke teknologinya itu alurnya seperti apa kan? Gimana gitu, nggih. Siap. Gitu saja Pak Okta, terima kasih. Nggih, monggo Pak Okta langsung saja. Iya Pak, kecap.
Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas masukan dan pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu. Mungkin nanti kalau semisal kurang tepat monggo diluruskan atau dibenarkan. Jika memang masih kurang lengkap, mungkin kalau yang lain ingin menambahkan monggo. Terkait dengan tadi pertanyaan dari Bu Sulis terkait lingkup latar belakang untuk masukannya di teknologi, khususnya perkembangan teknologi di Indonesia, ya nanti insya Allah nanti saya tambahkan untuk materinya terkait filsafat teknologi yang mencakup skala Indonesia atau nasional seperti itu. Kemudian terkait dengan Pak Gilang tadi menanggapi masalah mengembangkan suatu teknologi atau membuat teknologi itu hubungannya dengan apa sih hubungan dengan harta martabat atau istilahnya makhluk yang bertanggung jawab. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa teknologi ada, kemudian teknologi diciptakan itu karena adanya suatu kebutuhan manusia seperti itu. Contohnya komputer. Sejarah adanya komputer itu kan salah satunya dulu adanya kebutuhan untuk mesin penghitung seperti itu. Jadi manusia tidak istilahnya tidak mau direpotkan bagaimana cara menghitung dengan yang rumit. Akhirnya dengan berkembang kebutuhan itu maka muncullah sebuah komputer. Nah, lantas komputer itu tidak nyata-nyatanya langsung seperti ini yang mungkin kita saat ini lihat seperti itu. Tapi dulu sebelum komputer pertama diciptakan itu ukurannya hampir satu ruangan seperti itu, di mana di situ masih antara analog dan semi digital. Dengan berkembangnya waktu, perkembangnya kebutuhan manusia yang ingin efektif, efisien, lah itu maka komputer akan semakin mengikuti perkembangan itu. Dengan adanya apa? Didukung suatu pengetahuan atau keilmuan pada waktu itu yang ada seperti itu. Contoh semisal perkembangan komputer. Nah di situ kenapa kok komputer sampai bisa sedemikian rupa pada saat ini bisa sampai kecil, padahal dulu satu ruangan, karena didasari oleh adanya pengetahuan yang ada, misal adanya pengetahuan terkait dengan transistor, kemudian adanya pengetahuan terkait dengan elektronika dan sebagainya. Itu dari itu diimbangi kemudian diaplikasikan sehingga terciptanya suatu komputer. Lantas bagaimana terkait dengan hubungannya martabat manusia dengan makhluk yang bertanggung jawab? Esensi daripada sebuah teknologi itu sebenarnya untuk membantu pekerjaan manusia, meringankan seperti itu. Tapi kembali lagi jangan sampai tapi ini akan terjadi juga sih ketika dilematika ketika suatu mesin, suatu teknologi akan mengganti posisi manusia itu sendiri. Itu yang saya maksudkan harkat martabat manusia. Jadi sekarang ini mungkin adanya perkembangan teknologi, contoh semisal beberapa pekerjaan sudah digantikan oleh sebuah mesin yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Contohnya misalkan otomatik mesin di dalam industri, yang mana dulu misalkan dalam pengepakan makanan, kemudian dalam packaging dan sebagainya itu masih pakai manusia satu persatu dimasukkan ke dalam kardus, sekarang sudah semua serba industri, serba teknologi, sehingga itu tidak itu pekerjaan itu sedikit digeser. Yang saat ini etol itu sekarang dulu dijaga, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi cukup pakai kartu langsung bisa etol membuka daripada jalan transportasi itu sendiri. Kemudian terkait dengan terkait dengan tadi manusia atau sebagai harus makhluk yang bertanggung jawab, di mana teknologi itu jangan sampai tadi merusak kondisi lingkungan yang ada. Karena contoh teknologi nuklir ini memang positif, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Tapi ketika dikaji mana yang dibutuhkan, mana yang urgent. Contoh misalkan sekarang ada penerapan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ketika itu diterapkan di suatu negara, misalkan di Indonesia, apakah itu Indonesia akan siap seperti itu? Kita harus berpikir dampak panjangnya. Apakah radiasinya Indonesia sudah mampu untuk istilahnya menangani dampak dari penggunaan energi nuklir itu sendiri. Kemudian terkait dengan teknologi yang saat ini berkembang seperti bayi tabung. Nah,
ketika bayi tabung itu diterapkan khususnya di Indonesia, apabila kita misalkan kita anggap di situ negara Indonesia itu negara Muslim, kemudian ada beberapa orang, karena ini filsafat ya, jadi menurut pandangan orang kan berbeda-beda. Nah, apalagi orang-orang Islam itu kan beranggapan apakah bayi tabung itu sesuai dengan syariat Islam, apa diperbolehkan, apakah halal atau haram, karena memang di situ kan kita harus menyewa rahim, kemudian rahim itu dimasukkan, dititipkan ke orang lain dan sebagainya. Itu salah satu daripada pertanggungjawabannya. Mungkin cukup itu yang sedikit saya jelaskan, Pak Gilang. Oke. Kemudian terkait tadi Bu Fajar masalah di sini saya akan membahas terkait dengan membahas unsur-unsur filsafat teknologi secara umum seperti itu. Artinya saya tidak membahas kependidikan karena ada tupoksi atau ada istilahnya pokok bahasan sendiri, nanti di pertemuan selanjutnya itu kurang saya lupa itu bagiannya siapa, itu ada masalah filsafat teknologi kejuruan seperti itu. Jadi biar tidak overlap materi antara saya dengan materi selanjutnya, maka saya batasi, saya hanya membahas filsafat teknologi secara umum seperti itu, atau istilahnya ya tidak langsung menjurus ke pendidikan. Itu. Kemudian terkait dengan Bu Anissa tadi terkait dengan bagan ya. Jadi di halaman 6 saya itu ada bagan di mana di situ ada aspek landasan daripada filsafat ilmu, di mana di situ ditinjau dari ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Maksudnya apa dari bagian tersebut? Jadi di situ saya mengambil intinya bahwa dari landasan ontologi itu terkait dengan realita atau bagaimana suatu teknologi itu muncul, bagaimana suatu teknologi itu diciptakan seperti itu. Kemudian terkait dengan epistemologi itu intinya di situ bagiannya nanti akan dijelaskan di bagian subnya, saya kira sudah saya jelaskan terkait dengan secara epistemologi itu bagaimana suatu teknologi itu bisa ada prosesnya seperti apa, metodologinya itu seperti apa, tahap-tahapannya, proses pembuatannya seperti apa. Kemudian kalau dari aspek aksiologis itu setelah adanya teknologi itu diciptakan, lantas tujuannya untuk apa teknologi itu dan mau diapakan, dikemanakan terkait dengan munculnya suatu teknologi atau terciptanya suatu teknologi itu. Mungkin itu yang sedikit bisa saya jawab. Mungkin ada respon balik, monggo. Kembalikan saya ke moderator. Baik, gimana dari Bu Fajar dan Bu Sulis? Apakah ada masukan tambahan atau bagaimana? Menambahkan Pak. Oke, Pak Farid. Oke, monggo Pak Farid. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Joko, teman-teman mahasiswa S3 Pendidikan Kejuruan yang saya hormati. Bahasan terkait dengan filsafat teknologi pada aspek etik memang tidak bisa kita lepaskan terkait dengan inovasi ya. Inovasi artinya teknologi menumbuhkan hal-hal baru, teknologi menumbuhkan inovasi-inovasi baru di berbagai lini, berbagai bidang, berbagai sektor, apapun yang ada di sekitar kita di kehidupan manusia. Nah, tentunya ketika kita kembalikan lagi dalam pendidikan, kalau tadi Pak bilang juga akan membatasi filsafat teknologinya secara umum ya. Tentunya kalau kita sebagai pendidik, tentunya hari ini kita juga mengalami satu problematika berkaitan dengan kemajuan teknologi yang sedemikian rupa. Ini merupakan satu kompetensi yang dibutuhkan di masa depan itu berkaitan dengan soft skill, sehingga ini yang harus kita carikan solusi bersama, bagaimana teknologi itu juga bisa dimanfaatkan, teknologi juga bisa memberikan kontribusi kemajuan bangsa, teknologi juga bisa memberikan kompetensi khususnya berkaitan dengan soft skill, sehingga nanti
kebutuhan skill berkaitan dengan apa itu kerjasama, gotong royong, sopan, tata krama, artinya nilai-nilai luhur budaya Indonesia itu juga tidak luntur akibat apa itu teknologi. Itu tambahan sedikit masukan. Tentunya ketika nanti kita kembalikan lagi pada profesi kita masing-masing di dunia pendidikan, setidaknya kita juga punya tanggung jawab moral bagaimana mengedukasi anak-anak kita, mahasiswa, siswa, bagaimana untuk bisa memanfaatkan teknologi itu dengan bijak, sehingga nanti juga tidak sampai melanggar norma, aturan, hukum, atau tata krama yang ada di masyarakat. Itu tambahannya, Pak Gilang, terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Untuk saran tambahan dan masukan yang lain, mungkin ada lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Naji. Yang saya hormati Prof. Joko dan rekan-rekan semua yang berbahagia pada sore hari ini. Mungkin barangkali bisa saya tambahkan mengenai filsafat teknologi ya. Kalau kita lihat di sini kita baca, teknologi merupakan hasil dari buah pikir manusia secara sistematis menggunakan metode tertentu, sehingga jangan sampai teknologi dapat mengubah eksistensi utama manusia itu sendiri. Nah, dari kajian saya, teknologi ini kan sebenarnya memang diciptakan untuk mempermudah manusia bekerja. Ya. Namun demikian, sebaliknya, teknologi ini bisa menghabisi manusia. Nah, bisa menghabisi manusia. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya, praktek-praktek di masyarakat, misalnya, teknologi ini sudah menghabisi manusia di industri pariwisata dan pariwisata, turisme dan perhotelan. Contoh yaitu di China itu sudah menghabisi SDM perhotelan, yang mana di hotel itu semuanya dikendalikan oleh robotika yang berbasis IoT. Nah, kemudian selain itu ada juga supermarket yang sudah dikendalikan dengan teknologi informasi. Belum juga perbankan, dan yang lainnya sampai berbagai bidang termasuk adalah sektor pendidikan. Nah, namun demikian, semua teknologi ini pada hakikatnya ini kan sebenarnya ingin mempermudah cara bekerja manusia yang tadinya tidak efisien menjadi efisien gitu. Nah, kita sebenarnya arah sekarang kemudian sampai yang akan datang ya, ini kita kembalikan lagi kepada manusianya. Jadi teknologi yang katakanlah human friendly gitu ya. Jadi berbasis ramah manusia gitu. Nah, terbukti di Jepang itu dikeluarkan dengan adanya industri berbasis 5.0 yang mana teknologi akhir itu yang dikatakan di situ yang bisa ramah dengan manusia. Nah, itulah sebenarnya dari makna falsafah dan filsafat teknologi ini. Jadi akhirnya adalah endingnya itu yang ramah manusia. Kalau tidak ramah dengan manusia, kita juga semuanya habis. Itu kira-kira jalan pemikiran atau jalan yang dapat saya ambil garis merahnya dari yang disampaikan oleh Pak Okta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, Prof. dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Pak Margiono. Untuk yang lain, apakah masih ada? Oke, Pak Gilang. Oke, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menanggapi dari paparannya Pak Okta sama Pak Farid sama Pak
War tadi ya, itu sebenarnya sudah ada jawaban di situ, udah nyambung. Tapi mungkin saya mencoba menyimpulkan bahwa tadi yang dikhawatirkan kan bagaimana teknologi itu bisa merusak manusia kan ya. Nah, seperti yang disampaikan Pak War tadi itu kan juga sampai ada terobosan konsep society 5.0 itu kan yang dari Jepang. Nah, pokoknya intinya seperti yang disampaikan Pak Farid tadi, bahwa secanggih apapun teknologi itu tetap tidak bisa menyamai manusia. Dari segi apa? Soft skill-nya. Nah kan, mungkin teknologi itu bisa diperintah sesuai keinginan kita, gitu, bisa diperintahkan, disetting ya kan, tapi dia tidak bisa memiliki perasaan. Jadi biar bagaimanapun teknologi itu tidak akan bisa menyamai manusia karena kita punya satu tadi itu yang nggak dipunyai oleh, anggap saja robot ya, semisal. Jadi terobosan 5.0 itu mungkin perlu menjadi perhatian kita juga. Jadi meskipun itu juga tidak terlepas dari pro kontra ya, tapi kita sebagai generasi penerus istilahnya, bagaimana kita bisa menempatkan teknologi itu sebaik mungkin. Dan yang paling penting tadi itu yang disampaikan sama Pak Farid berkaitan sama mata kuliah kita sebelumnya ya kan, itu tidak mungkin bisa. Mungkin Google bisa kita perintahkan nyari apa, tapi nggak mungkin bisa juga Google kita suruh untuk memahami perasaan anak-anak kita. Misal kalaupun harus suruh menggantikan menjadi seorang pengasuh, saya rasa nggak akan sama. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Untuk yang selanjutnya apakah masih ada? Sudah semua nggih ini nggih? Ampun. Baik, dikit aja Pak Gilang. Gimana? Tambahkan sedikit aja Pak Gilang. Oke, monggo. Ya, ini terkait tentang falsafah teknologi. Karena kan di awal kita sudah membahas tentang apa itu falsafah yang berasal dari kata philos dan sophos yang artinya cinta kebijaksanaan, sehingga dalam pemanfaatan teknologi ini kita juga harus bijaksana dan bijaksini sesuai dengan kaidah-kaidah philos dan sophos gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fajar. Baik, untuk selanjutnya terkait materi ini bisa disampaikan oleh Prof. Joko. Monggo, Prof. Tanggapannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, diskusi namanya sudah berjalan dengan baik terkait dengan filsafat teknologi. Ini yang pertama, mengapa filsafat teknologi itu saya masukkan dalam salah satu tatap muka, karena saya anggap itu sebagai pendamping vokasi. Kalau dulu itu namanya fakultas kita itu namanya teknologi dan kejuruan. Jadi ada kejuruannya, ada teknologinya. Jika sekarang itu menjadi vokasi, itu tidak boleh lepas, ya tidak bisa lepas dari masalah teknologi. Ya, karena itu teknologi ini kemudian saya minta untuk dimasukkan di dalam satu tatap muka. Jadi itu hajatan awalnya. Nah, bagaimana supaya kita tidak meluas kepada masalah teknologi itu sendiri? Maka sebenarnya di dalam tatap muka ini yang titik beratnya itu adalah bagaimana mengajarkan teknologi. Nah, ini ya. Karena kita kan akan mengajar. Oleh karena itu sebenarnya ending dan penitik beratan itu adalah bukan falsafat teknologinya, tetapi bagaimana mengajar teknologi. Seperti halnya yang refleksi buku yang saya bagaimana mengajar. Karena ternyata bahwa Nurusi De Vries itu buku yang saya sampaikan itu, tapi itu kok cuma 16 halaman ya, padahal dari saya lengkap. Iya. Tapi sebenarnya kalau lengkap
Bapak punya bagus sekali bagaimana mengajarkan teknologi dipandang dari kacamata teknologi. Jadi itu sih endingnya ke sana, karena ternyata bahwa menurut si De Vries itu mengajarkan teknologi itu tidak bisa seperti mengajarkan sains ataupun mengajarkan ilmu humanity. Ternyata begitu. Oleh karena itu bagaimana kita pendekatannya terhadap bagaimana mengajarkan teknologi itu. Jadi ending daripada kuliah ini sebenarnya untuk sama-sama kita bisa jadi kalau mengajarkan teknologi itu sebaiknya begini toh. Nah itu kalau sudah ketemu itu maka kemudian endingnya ini selesai. Nah itu sebenarnya hajatan dalam tatap muka ini. Nah Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk membahas teknologi itu secara singkat saja apa sih sebenarnya filsafat teknologi? Filsafat teknologi itu sebenarnya masih pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, artinya begini, ada yang setuju ada filsafat teknologi. Tapi yang tidak setuju mengatakan bahwa teknologi itu bagian daripada filsafat ilmu. Kalau filsafat teknologi ada, nanti kan filsafat ekonomi ada. Kemudian filsafat ketatanegaraan ada. Filsafat cabangnya akan menjadi banyak. Itu kan sudah bagian daripada sains, gitu ya. Dan merupakan daripada ilmu. Jadi sebenarnya teknologi itu cukup dengan dengan filsafat ilmu saja, karena itu sudah bagian daripada filsafat ilmu. Itu yang kontra dan ada yang pro. Nah, apakah Bapak dan Ibu ingin yang filsafat teknologi sendiri atau bagian dari sains, filsafat sains? Nah, itu kan seperti hanya di pembahasan kita yang lalu bahwa bagaimana kita belajar filsafat yang gitu. Jadi ya kalau Bapak memang penganut dari itu ya monggo. Ya. Atau penganut yang ini ya silahkan kan itu ya. Tapi sebenarnya itu filsafat itu akan sangat mempengaruhi bagaimana ibu dan bapak memutuskan segala sesuatu. Sebagai contoh misalnya ini kalau ibu dan bapak misalnya masuk toko beli sepatu. Kebetulan ibu dan bapak orang teknik, ibu orang ekonomi. Sepatu yang dibeli itu sama. Tetapi alasan untuk membeli ternyata berbeda. Ya. Karena dilandasi oleh filsafat hidupnya masing-masing. Kalau kita sebagai teknik makin ini Pak, ini untuk jahitannya di sini, jadi ini mesti kuat. Jadi kalau saya pakai ini, itu cocok. Tapi kalau si ibu karena dia ekonomi, dia mandangnya tidak itu. Ya. Mandangnya tidak itu, tapi dia ini harganya kalau ini dibandingkan ini pantaslah harganya sekian. Jadi saya beli itu karena harganya pantas dibandingkan dengan yang suka. Jadi artinya apa? Tindakan kita itu dipengaruhi oleh filsafat yang kita secara tidak terasa itu dipengaruhi oleh filsafat kita. Ya, secara tidak terasa. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang saya hormati, misalnya sekarang seorang dokter, ketika dia tidak menerima pasien, tapi dia berhubungan di sosial, ya, maka dia akan cenderung apa? Cenderung akan ramah, karena tiap harinya dia berhubungan dengan manusia, sehingga terpola terkait dengan bagaimana melayani manusia di dalam hidupnya. Tapi coba kalau orang teknik cenderung kaku. Mengapa kaku? Karena dia setiap hari dengan barang-barang teknik, ya, karena barang-barang teknik. Jadi misalnya kalau dia punya besi tidak nurut ya dipukul. Kalau dia tidak nurut jadi panasi sampai nurut. Artinya objek itu selalu dianggap harus nurut saya. Jadi kaku dia. Berbeda kalau dengan dari dokter. Berbeda lagi kalau dari orang yang statistik. Sangat teliti terhadap data-data. Nah ini artinya secara tidak langsung ya. Bahwa filsafat teknologi, filsafat ini mempengaruhi keputusan kita di dalam mengambil keputusan. Kan gitu ya. Ya, dapat diterima ini ya. Kira-kira ya. Jadi secara singkat kita bisa sebut sementara ini bahwa walaupun tidak sangat betul, itu adalah bahwa filsafat teknologi adalah anggap saja sebagai cara pandang teknologi, ya, cara pandang teknologi. Nah, kemudian berikutnya apa bedanya dengan sains? Wah ini erat Pak, tapi eratnya itu mesti ada bedanya. Ya, di mana kita kira-kira letak bedanya? Ya. Ternyata menurut si De Vries itu dalam bukunya itu bahwa ada batasannya. Kalau dia yang dibahas itu adalah how to atau know how-nya, maka dia teknologi. Ya. How to atau know how-nya, maka dia itu bukan sains, tapi dia sudah masuk ke ranah teknologi. Sekarang misalnya uap, ya.
Uap terjadinya uap itu dari air dipanasi 100 derajat, dipanasi lagi akan menjadi uap jenuh, kemudian akan menjadi uap panas lanjut. Itu sains pengetahuan. Tetapi kalau kita bicara tentang how to-nya, bagaimana mengadakan uap, bagaimana memakai uap, bagaimana uap terjadi, itu how to-nya. Itu maka kita akan bicara terkait dengan teknologi. Tadi oleh Mas Okta juga sudah sebutkan di dalam YouTube-nya itu bahwa itu sama dengan definisinya De Vries, bahwa teknologi itu sebenarnya apa? Teknologi itu sebenarnya adalah perluasan fungsi manusia. Jadi perluasan fungsi manusia. Katakan saja sebagai contoh misalnya sepeda motor. Sepeda motor itu perluasan fungsi manusia dari fungsi manusia yang apa? Ya. Ternyata kita bisa bayangkan bahwa teknologi sepeda motor itu sebenarnya adalah perluasan dari fungsi kaki manusia. Sepeda motor. Ya, maka itu perluasan fungsi itu disebut sebagai teknologi. Kalau menurut si De Vries itu. Jadi misalnya kalau kita naik sepeda motor, itu udah seakan-akan sepeda motor itu sudah kaki kita. Ya, belok kanan, belok kiri, ini seakan sudah bagian dari kaki kita. Ya, seakan ini bagian dari kaki kita. Ya, jadi misalnya teknologi terkait dengan teknologi terkait dengan jarak jauh, pandangan jarak jauh. Itu sekarang kita bisa menonton TV itu sepak bola di Jerman. Ya, itu kan seakan-akan perluasan dari media pandang dengar kita, pandangan dan pendengaran kita. Jadi teknologi itu adalah perluasan dari fungsi organ manusia. Jadi organ manusia tidak bisa mencapai, maka dengan teknologi itu bisa dimaksud. Sehingga betul juga bahwa harus dikatakan bahwa teknik itu harus jadi milik manusia. Jangan sampai ditunggangi karena dia adalah alat untuk membantu manusia. Ya, jadi batasannya seperti itu. Catatan terkait soal teknologi, batasannya teknologi sains seperti itu. Kemudian yang ingin saya katakan lagi tadi terkait dengan fungsi filsafati daripada teknologi. Apakah betul bahwasanya filsafat teknologi itu juga mengatakan bahwa untuk kemaslahatan manusia. Jadi sudah dibahas betul. Yaitu mungkin ada saja side effect-nya daripada teknologi jelek. Ya, side effect-nya dari teknologi jelek, tapi itu kan side effect. Padahal seharusnya teknologi itu untuk kebaikan. Tapi kan ini bukan bagian dari filsafat yang side effect itu adalah efek samping. Ya oke, efek samping. Itu kalau efek samping. Tapi padahal memang ada teknologi yang dipakai untuk secara khusus membunuh manusia. Pertanyaannya sekarang apa itu bagian daripada filsafat ilmu yang kebijakan hidup dan seterusnya. Nah, ini kan menarik. Nah, ini sangat menarik. Ini biasanya selalu dapat menjadi kajian yang sangat urgent di mata kuliah filsafat dimanapun, termasuk saya dulu ketika belajar S3, itu adalah bahwasannya ternyata kok teknologi dipakai untuk membunuh manusia. Maka kemudian kita berbondong-bondong untuk mencari tahu mengapa bom nuklir itu ada. Itu kan memang dikemas untuk membunuh manusia, bukan dikemas untuk apa-apa. Ya, dan itu teknologi. Maka kemudian endingnya adalah suratnya Einstein kepada Presiden Roosevelt, Presiden Amerika pada waktu itu. Mengapa teknologi pengayaan uranium itu diberikan kepada Presiden? Nah, ada muncul 3 surat. Nanti Bapak kalau mau mengikuti itu polanya sangat bagus sekali untuk belajar filsafat terkait dengan teknologi ini. Ya, jadi surat Einstein kepada Presiden Roosevelt. Ada yang tahun 1939, ada yang 1940. Ya, yang mengatakan terkait dengan penelitian uranium yang endingnya adalah bom. Ya.
Kalau kita kemudian pelajari, teliti lagi terhadap 3 surat Einstein, balas-membalas antara Einstein dengan Presiden Soeharto antara tahun 1939, 1940, kemudian sampai endingnya ada bom atom Hiroshima jatuh. Itu kan itu jelas bukan kemampuan bom, enggak ada kemampuan. Yang punya adalah ilmuwan. Nah, sekarang pertanyaan mengapa ilmuwan memberikan ini? Nah, 3 surat itu nanti Ibu dan Bapak kalau tertarik pelajari itu ya. Itu ternyata di sana itu ada dalam tanda kutip pembelaan diri. Sehingga teknologi itu seakan-akan teknologi dibolehkan ya untuk menyimpang di Presiden Roosevelt mengatakan sebagai penyimpangan dari penggunaan teknologi pengayaan uranium. Presiden Roosevelt bilang, beliau sudah tahu bahwa ini penyimpangan, ya, itu penyimpangan dari penggunaan uranium. Jadi artinya bahwa itu adalah pembelaan diri. Maka kemudian ditunjukkan mengapa 1939 sudah karena di Einstein itu melihat bahwa Hitler sudah jadi dicantumkan bahwa pihak Jerman itu sudah membuat pengayaan uranium. Ya. Kemudian hasil penelitiannya si Einstein diberikan kepada presiden. Ya. Nah kemudian sampai tahun 1940 masih lagi. Nah kemudian dia tidak akan dipakai seandainya ini katanya pembenar teknologi untuk membunuh orang itu. Katanya seandainya serangan Pearl Harbor itu tidak terjadi, maka bom nuklir itu tidak akan dibuat sama Presiden Roosevelt. Nah, ini kan pembelaan. Ya. Jadi artinya kalau ini tidak saya buat gitu ya, maka kemudian saya akan hancur lebih dulu. Nah, itu ya. Jadi nanti tapi ini peluang sejarah ya. Sejarah yang kita bisa mengambil manfaat terkait dengan bagaimana teknologi kok justru pada itu. Ya, coba nanti 3 surat Einstein dengan Presiden Roosevelt itu Ibu dan Pak pelajari untuk menjawab terkait ini. Ini di kuliah kita, setiap kuliah itu kadang-kadang disebutkan ini terkait dengan pemanfaat teknologi itu ya. Oke. Nah, kemudian Bapak coba nanti juga kalau misalnya tertarik dengan mata kuliah filsafat ini, coba Ibu dan Pak lihat perasaan atau alasan penemu senapan AK orang Rusia itu. Itu mengapa diciptakan dibuat teknologi untuk membunuh manusia banyak dengan cepat itu si AK itu. Coba nanti dilihat itu menarik perasaannya si pencipta alat pembunuh itu dari cukup menarik ya ini untuk panjang diskusi. Nah itu terkait dengan penyalahgunaan teknologi dan sekarang mari berlanjut artinya masih ada orang ingin membenarkan teknologi dipakai oleh kontraproduktif asalkan dengan sebuah alasan pembelaan diri gitu ya. Tapi itu Ibu dan Bapak boleh saja gitu ya. Boleh saja tidak ikut aliran itu juga boleh ikut aliran yang tetap bahwa filsafat itu adalah endingnya kebijakan. Ya. Kebijakan terkait dengan kita semakin amrih, semakin bijak itu endingnya itu ya. Jadi tidak ada manuver ya gitu. Oke, berikutnya terkait dengan endingnya filsafat teknologi yang kita pelajari ini. Kalau si menurut De Vries itu sekali lagi dari definisinya tadi batasan sama antara sains dengan teknologi itu kalau mengajarkan sains itu berbeda dengan mengajarkan teknologi. Karena teknologi itu yang diajarkan adalah how to-nya, know-how-nya, ya, bukan know-how-nya. Ya, yang diajarkan teknologi itu know-how-nya atau how to-nya, bagaimananya. Kalau pertanyaannya sudah bagaimana, maka kemudian itu adalah wilasata teknologi. Nah, mengajarkannya kalau menurut si De Vries, nah ini Ibu dan Pak juga tidak boleh saja tidak memakai ini. Mengajarkannya, Ibu dan Pak jangan mulai dari naskah, sarannya De Vries, tapi mulai dengan alat atau alat peraga atau tayangan pandang dengar kayak yang sekarang. Jangan mulai dari naskah, ya. Karena yang diajarkan adalah how to-nya, ya. Bukan sains-nya, tapi how to-nya. Kalau how to kan teknologi kan how to, ya. Oleh karena itu disarankan
Ibu dan Bapak juga boleh saja tidak percaya dan pakai tetap saja pakai teko-teko sudah nyatake ini ya boleh saja. Tapi kalau di teknologi sebaiknya tidak gitu. Ya. Sebaiknya tidak gitu ya menurut Fritz. Karena apa? Karena bedanya dengan sains adalah di desain sama how to-nya. Kita di teknologi itu adalah how to-nya. Jadi bagaimana kita mengajar how to itu dengan naskah tidak, tapi how to itu diajarkan dengan alat peraga, kemudian dengan tayangan pandang dengar, dengan contoh, dengan membawa alat prototype dan seterusnya gitu. Awalnya dari situ. Baru kemudian mengetahui baru dia berjalan ke arah naskah sesungguhnya. Itu ya. Itu endingnya dari si De Vries itu. Ibu dan Bapak, wong ini filsafat itu boleh dipakai, boleh tidak. Ibu dan Bapak juga boleh penganut yang lain kan gitu. Kan kita belajar begitu. Nah, itu kira-kira apa namanya ending daripada kuliah kita terkait dengan apa namanya Ibu dan Bapak baik juga nanti mempelajari apa namanya belajar bagaimana mengajarkan teknologi kepada siswa dengan De Vries itu nanti diatik sendiri di internet insya Allah gratis. Tapi itu sangat menarik polemiknya ya, polemik how to learn about technology ya. Artinya dia disebut sebagai apa namanya mata pelajaran filosofi bukan untuk filosofer. Kalau itu filosofer dia akan apa namanya akan lebih teoritik banget ya. Kita udah yang bukan untuk filosofer. Ya, antara lain itu yang disampaikan oleh De Vries dalam bukunya itu. Itu kira-kira Ibu dan Bapak yang saya hormati, moga-moga ada manfaatnya apa yang disampaikan sehingga bisa Ibu dan Bapak menjadi lebih bijak dalam mengajarkan teknologi ya. Jadi ini memang sangat menarik. Semoga silakan kalau ada pertanyaan lain. Ya. Bapak Ibu mau tanya. Ya kalau enggak ada ya enggak apa-apa, nanti kita berdiskusi dalam forum-forum yang lain. Ya. Oh, ada Prof. Monggo. Tapi itu kan yang bahas masalah senjata AK-47 itu nggih. Itu kan untuk alasan pembelaan ya. Saya dengarnya tadi kayak gitu. Nah, yang alasan pembelaan itu yang bom atom. Kalau yang AK-47 itu saya menyarankan Ibu dan Bapak apa namanya mempelajari perasaan wawancara dengan pembuat AK, itu bagaimana kok menciptakan itu. Kalau yang pembelaan diri itu yang bom atom ya. Ada 3 suratnya Einstein ke Presiden Roosevelt. Prof, kalau kayak narkoba itu Prof, itu mesti ada alasan filosofinya juga ya, kenapa kok diciptakan, kalaupun toh sekarang itu ceritanya merusak generasi. Kan kadang kalau kita ngasih edukasi ke anak-anak kita itu jangan dekati gitu kan, dibalik nanya kenapa harus diciptakan gitu Prof. Nah itu dibenarkan juga enggak Prof? Kan memang alasannya setahu saya awalnya itu buat kesehatan, buat mengobati gitu. Iya. Nah, Ya, itu betul itu tadi alasannya. Ya, saya kira dibetulkan itu apa namanya sejauh kalau yang narkoba itu kan sebenarnya kan dalam tanda kutip penyalahgunaan. Itu kan penyalahgunaan. Kalau narkoba kan penyalahgunaan. Kalau apa namanya penggunaan yang sesungguhnya sangat bermanfaat itu. Kalau tidak ada obat semacam narkoba itu orang di operasi tanpa dibius Ibu dan Bapak bisa merasakan sendiri kan. Tapi oleh karena dengan ada diketemukannya apa namanya narkoba, maka kemudian apa namanya dipakai untuk kita bisa tidak sakit, kita bisa penghilang rasa sakit dalam dosis-dosis yang diizinkan. Saya kira itu boleh. Kalau kemudian dia menjadi apa namanya dipakai untuk penyalahgunaan, yang namanya saja sudah penyalahgunaan, nah itu tentu saja ya salah. Tapi dia desainnya bukan desain untuk membuat orang fly, bukan. Tapi desainnya dipakai untuk karena dosennya yang banyak saja. Kemudian nah kalau itu sekarang kan masih ada orang secara khusus membuat untuk narkoba untuk agar supaya kita bisa fly. Nah itu kan ada pamrih uang. Jadi ya itu pamrihnya sendiri, bukan seorang filosofer itu ya. Bukan seorang yang mencari kebijakan daripada yang kita baca. Saya kira itu. Nah, membedakannya itu, Prof. Membedakannya itu.
Modalnya kan sangat gampang di sini. Kalau obat daftar G kan ada satu ada resepnya dokter, yang kedua dia dosisnya diketahui terkait berat badan gitu. Maksudnya membedakan bahwa filosofer yang sebenarnya dengan yang jenengan sampaikan barusan itu loh, kan kadang kita juga sulit mendeteksinya gitu, Prof. Mendeteksi. Ya memang tidak bisa, itu tergantung kepada apa namanya, kepada orangnya. Kadang-kadang kita bisa menjustifikasi, tapi ternyata ya akhir-akhir ini gitu. Kita menjustifikasi bahwa kalau kita dokter itu jelas orang yang tidak menyalahgunakan narkoba. Itu apa betul ternyata. Dokter pun yang gitu. Jadi itu ya, termasuk hal yang tidak sulit untuk dibedakan. Orang ini termasuk ahli filsafat yang bijaksana di dalam mempergunakan ilmu apa tidak? Ya itu. Kalau menurut si Yujun Surya Sumantri kan pembagiannya kan menjadi 4 itu. Satu adalah orang yang tahu ditahunya, ya. Ada juga nomor 2 orang yang tidak tahu ditahunya. Ada juga orang yang tahu tidak tahunya. Ada orang juga yang tidak tahu tidak tahunya. Orang yang paling percaya diri adalah orang yang tidak tahu tidak tahunya. Sehingga dia ngomong apa saja tidak tahu ya, tidak ada masalah. Tidak tahu tidak tahunya. Itu kan kalau menurut Yujun Surya Sumantri itu di dalam bukunya filsafat itu pembagiannya kan 4 itu. Nah, kita sekarang termasuk orang yang tidak tahu tidak tahunya, tahu tidak tahunya, tidak tahu ditahunya, tahu ditahunya. Nah, yang paling baik kan orang yang tahu ditahunya. Agak sulit karena itu sesuatu yang bersifat instruktif, tidak bisa dilihat oleh wajah, tidak bisa dilihat apa namanya raut muka, itu tidak bisa. Mungkin kalau kita bersama-sama seseorang dalam kurun waktu yang lama gitu, maka kita akan bisa menilai sendiri bahwa orangnya ini orang cenderung pragmatis, ini orang cenderung yang eksistensialis, ini orang yang cenderung yang futuristik kan gitu ya. Tapi kan tidak mendadak begitu, tapi harus belajar. Nah, oleh karena itu nanti kalau Ibu dan Pak di dalam kehidupan sehari-hari itu kalau bisa, kalau mau memilih teman, memilih bawahan itu harus betul-betul right man the right place, betul ya. Jadi sifatnya apa iki? Ini sifatnya apik lek tugas lapangan. Nek kantor belas ya ero iki. Nah, saya gitu. Ini pragmatis ini. Ya. Itu manfaatnya. Gitu Ibu dan Bapak saya kira. Terima kasih banyak. Terima kasih. Apa Ibu dan Pak nanti dulu saya mau ada sesuatu yang saya sampaikan. Apa Ibu dan Pak merasa lebih nyaman jam 14 daripada jam 16 apa jam 12.55? Nggih, Prof. Kalau menyaman jam 16 ya sudahlah kita sepakai jam 16 saja. Jadi tadi Pak Okta kan WA pagi-pagi kemarin sudah bilang, Prof ini nampaknya yang kalau 12.55 nampaknya teman-teman akan nyaman 16 ya saya setuju saja. Ya kalau memang teman-teman setuju lebih nyaman 16 ya mari kita sepakati 16 dan kita harus berakhir sebelum maghrib lagi gitu. Ya. Oke. Itu saja nggih. Jadi yang apa namanya yang menjustifikasi kita harus selesai itu bukan materi, materinya kan selesai terus, enggak selesai terus, ngomong-ngomong ya. Tapi yang menjustifikasi adalah maghrib. Ya, kalau sampai maghrib itu salah kita, ya. Ya. Setuju kan? Ya, okay. Jadi kita sepakat jam 16 Bapak Ibu? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Prof. Terima kasih atas paparan dari panjenengan tadi. Banyak banyak pengertian. Mungkin ada saya mau tanya sedikit itu boleh Prof? Nah, kan tadi jenengan itu menyatakan bahwa pada dasarnya topik Pak Okta itu membahas terkait filsafat teknologi. Nah, sedangkan arahnya sebenarnya itu ke filsafat atau bagaimana cara mengajar dari segi teknologinya sendiri. Nah,
dari situnya saya kurang menangkap bagaimana dan seterusnya itu, Prof. Sedikit saja untuk pengertian kami, Prof. Dasar. Terima kasih. Ya, jadi kalau ini dasarnya bukunya ada bukunya di The Fridge yang sudah saya share hanya 16 halaman. Saya kok enggak tahu kalau hanya 16 itu di situ disebutkan bahwa kalau kita mengajar teknologi itu berbeda dengan mengajarkan sains yang lain. Berbeda dengan mengajarkan ekonomi. Tapi kalau kita belajar mengajarkan teknologi karena teknologi itu adalah how to atau know how, ya kan? Dia kan bukan apa bilang akademik tapi know how. Bukan sainsnya tapi know how-nya, ya, bagaimananya. Oleh karena bagaimananya, maka kemudian si Dev itu menyarankan sebaiknya kalau mengajarkan teknologi jangan berangkat dari naskah, tapi berangkatlah dari alat peraga, berangkat dari visualisasi, prototipe alatnya dibawa ke kelas kecil, apa gambarnya, sekarang medianya sangat baik. Dan situ baru kemudian berangkat ke teori-teorinya tentang barang itu. Ya, jadi misalnya Ibu Dando akan mengajarkan orang nyopir. Ya, ini kan psikomotor. Ya, kalau teorinya kan cuma apa namanya, kalau yang lama kan cuma kopling dipijak, persneling dimasukkan, kemudian gas diluncurkan, gas ditarik, tangannya menuju arah 9 lebih 10 menit lah mungkin ya. 10 menit. Tapi kan lebih baik kan bersama-sama dengan simulatornya. Ketika kita memberikan teori untuk nyopir itu lebih baik dengan simulatornya sehingga si orang, nah itu. Jadi mengajarkan teknologi itu akan lebih baik, ya, lebih baik diawali, bukan menafkihkan si naskah asli, naskah akademiknya, tapi awalnya itu supaya orang tertarik atau orang tahu peta konsepnya dulu, maka kemudian pakailah alat-alat peraga, prototipe atau alat-alat peraga dalam bentuk video visual, itu akan lebih mengerti daripada Ibu dan Bapak katakan Ibu dan Bapak akan mengajarkan bedanya motor 2 tak dengan nomor 4 tak. Coba ditulis. Maka Bapak akan membedakan itu, kemudian Bapak akan menulisnya paling tidak 4 halaman. Tapi kalau ya Bapak Ibu dan punya peraga seperti tayangan bedanya motor 4 tak dengan 2 tak, itu kan orang akan mudah mengerti. Baru sesudah melihat bedanya, itu baru ke naskahnya. Oh gini, naskah akademik. Tapi dia sudah bisa membayangkan untuk mencerna si naskah. Itu sarannya The Fridge. Berarti tentang metode mengajarnya gitu nggih. Jadi artinya berangkatlah tidak dari naskah tapi dari alat-alat peraganya. Okay. Awalnya, bukan naskahnya tidak penting ya. Naskahnya akan lebih mudah diketahui kalau sudah dalam tanda kutip melihat. Seperti proses belajar wayang kulit itu ya, Bro? Ya, boleh saja kayak gitu. Naskahnya belakangan ya, Bro? Ya, kalau teknologi kan sebaiknya gitu dulu ya. Itu menurut The Fridge loh ya. Ibu Dana boleh bicara yang lain juga ya. Oke, terima kasih, Prof. Gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Langsung diakhiri apa gimana nih? Oke, saya kira nih. Boleh. Baik, terima kasih atas pemaparan terutama dari Prof. Joko dan juga dari Pak Okta terkait prinsip-prinsip filsafat teknologi ini. Terima kasih. Semoga apa yang didapat kali ini melekat di diri kita dan bisa dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih. Dari saya apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof.